Oke teman-teman, kembali lagi kita di Barungah Podcast. Masih dengan kita berdua. Mas Hosan. Ya, dan masih jadi podcast yang pindah-pindah. Pindah ke kafe demi kafe karena belum punya studio. Tapi kali ini kita punya tamu spesial, Ketua KONI termuda se-Provinsi Kalimantan Barat. Betul. Siapa lagi kalau bukan Bang Theo Bernadi. Bang Theo. Selamat datang Bang Theo di podcast kami yang alur ngidul ini, Barungah. Bang Theo, kita belakangan selalu lihat baleho-balehonya. Ya. Selalu lihat foto-foto, apalagi lagi viral kayaknya di mana-mana FYP konten-konten Bang Theo. Daily in my life ya. Day in my life. Iya, Daily in my macam-macam life. kontennya sekarang ramai banget, berkonten juga di TikTok, di Reels. Ada apa nih sebenarnya? Ketua KONI termuda se-Provinsi Kalimantan Barat, benar nggak Bang? Iya, betul. Benar ya Bang? Emang umur berapa Bang? Umur 36. Cuma kebetulan ketua yang lain udah tua. Oke. Saya jadi yang muda. Oke. 36 udah jadi ketua KONI, bayangin Iya. kan biasanya emang yang tua-tua sih. Tapi ada ini nggak sih Bang? Ada hambatan nggak sih Bang? Atau ada rasa ini nggak sih Bang? Minder Jadi gitu ya? yang paling muda? Kalau hambatan nggak ada sih, apalagi minder karena memang udah eranya ya. Artinya hari ini anak-anak muda harus berani menjemput pengalaman. Nah ini yang menjadi pegangan saya untuk kemudian berani kemarin terjun dalam kontestasi Komite KONI Ketapang. Itu tahun 2020. Baru? 25. Baru 2025 ini. Ya. Di bulan Maret udah ya salah. Oh, itu apa motivasi mendorong Abang untuk mencalonkan diri nih? Ya, yang pertama memang ya dorongan kawan-kawan dari pegiat olahraga, kemudian beberapa pengurus cabang olahraga yang sempat diskusi pengen bagaimana ke depan KONI menjadi wadah bersama. Makanya kemarin saya punya visi KONI rumah bersama, artinya memang kita pengen buat tidak ada sekat-sekat lagi antara pegiat olahraga, para pengurus cabang dan juga pengurus KONI. Nah ini coba kita wujudkan dengan berbagai kesempatan. Wih, jadi ternyata di balik itu memang punya visi dan memang kelihatan sih ya. Iya. Dari sebelumnya kita mengenal Bang Theo kan sebagai Ketua AJK, Iya, Aliansi Jurnalis Ketapang, yang memang kayaknya setiap tahun rutin juga punya event olahraga yang begitu bergengsi di Ketapang. Ada namanya futsal Jurnalis Ketapang Cup. Jurnalis Ketapang Cup. Itu kan keren banget, kayak apa ya, ajang bergengsi banget untuk teman-teman terutama yang pegiat olahraga di futsal. Itu udah berjalan bertahun-tahun ya Bang. Iya. Sampai akhirnya ada peluang nih untuk bisa masuk ke KONI ini. Oh, Gitu kan, berarti Bang? motivasinya itu berawal dari jadi jurnalis itu atau gimana? Enggak sih, kalau event Jurnalis Cup ini memang kami buat di tahun 2015. Ini tahun ini seri ke-11. Wow. Seri ke-11 artinya udah 11 tahun event ini berjalan. Di awal memang waktu itu kita coba mengubah mindset sebagai seorang jurnalis, artinya tidak hanya sebagai pengumpul data, Yeah. peliput dan juga penyebar informasi. Kita pengen juga memberikan dampak positif buat masyarakat, khususnya kawan-kawan pegiat olahraga futsal. Nah, tercetuslah ide untuk membuat suatu turnamen Iya. yang kami namakan Jurnalis Ketapang Cup. Jurnalis Ketapang Cup. Nah, makin kesini rupanya ini memang menjadi wadah. Kebetulan juga event ini agak unik nih. Uniknya memang di event Jurnalis Ketapang Cup ini banyak pemain-pemain luar. Tidak hanya dari Ketapang, dari Pontianak, dari luar Kalimantan, juga pemain-pemain liga profesional. Itu memang kita coba kolaborasikan dengan pemilik-pemilik klub supaya bisa mendatangkan para pemain luar. Tujuannya satu, memberi motivasi dan juga pengalaman buat anak-anak kita di Ketapang untuk juga bisa berani tampil lah. Nah, pokoknya kalau udah main ya AJK ini Jurnalis Ketapang Cup kalau udah main, apalagi kalau final jalan macet pokoknya. Iya, termasuk kan kita juga pergi ke situ lihat. Iya betul, dan selalu meriah, acara-acaranya keren banget, dan juga apa ya, bisa dibilang tuh salah satu event yang ditunggu-tunggu lah. Betul, betul sekali. Soalnya aku sebagai kaum yang wanita yang baru-baru muncul di Ketapang nih, sebenarnya bingung kenapa sih jurnalis kok futsal, karena tuh nyangkutnya kemana gitu. Ah itu kenapa itu Bang? Iya kan memang waktu itu kan memang futsal lagi ya, mulai hip-hipnya lah. Berkembang ya. Nah, kemudian juga kebetulan waktu di Pontianak kan saya juga background juga pemain futsal nih. Oke. Nah, cobalah kolaborasi dengan kawan-kawan. Waktu itu kami bentuk dengan beberapa kawan-kawan, cuma ada 5 orang media. Karena memang waktu itu dunia permediaan di Ketapang tidak seramai hari ini. Ya, hari ini ramai sekali. Ramai. Di mana-mana jurnalis. Maka motivasinya dari hal tersebut, artinya kita pengen memberikan dampak positif ya buat daerah.
dan tujuan juga waktu itu kita pengen memperkenalkan Ketapang lewat olahraga. Karena saya yakin dengan datangnya pemain luar dari Kalimantan, pemain liga profesional, pemain timnas, mereka akan tahu tentang Ketapang dan akan bicara dengan teman-temannya di sana. Caranya itu ini kan biasanya media kan dari media sosial, ini kan dari handphone ke handphone. Sekarang tuh dari orang ke orang ya, jalurnya tuh keren sih. Makanya langsung langsung klop semua ketika Bang Theo maju calon ketua KONI nih. Berarti yang pilih dari ketua KONI itu orang Ketapang semua atau seprovinsi, Bang? Kalau kabupaten memang secara regulasi itu pengurus cabang olahraga yang di bawah naungan KONI Ketapang itu ada 46 cabur. 46 cabur ditambah satu demisioner dari Apal. Kebetulan dari 46 cabur ini ya 44 cabang olahraga yang memang memberikan dukungan. Makanya kemarin ketika maju kita aklamasi. Langsung. Iya. Berarti waktu pendaftaran itu banyak orang atau abang sendiri yang itu maju? Yang berkeinginan rame, tidak hanya satu orang. Aklamasi. Cuma kan dalam proses kontestasi kan kita ada peraturan yang harus ditaati lah, yang dibuat oleh kawan-kawan pelaksananya. Iya. Artinya di proses itu ya pada akhirnya kan syarat dukungan cabur ini kan kayak saya sendiri. Dari syarat dukungan itulah kemudian ya ditetapkan jalan cuman kemarin saya. Ini Bang Theo, saya penasaran kalau awamnya gitu Pak ya. Kita kan kadang bertanya juga, apa aja sih Bang tugasnya Bang sebagai ketua KONI itu Bang? Ya, apakah kalau yang di konten Bang Theo kan sekarang kayak sering menghadiri membuka acara apa, pertandingan apa. Sebenarnya apa aja sih Bang tugasnya? Ya kalau KONI ini kan memang jelas dia Komite Olahraga Nasional Indonesia ya. Dia kan memang ini bicara soal peningkatan prestasi. Nah, hari ini ada beberapa visi dan juga misi yang telah dijalankan. Ya kita secara pribadi saya juga sudah bicara dengan kawan pengurus KONI. Artinya kita pengen KONI ini semakin dikenal oleh masyarakat. Ya, saya juga berterima kasih dengan kawan pengurus KONI sebelumnya. Artinya dengan mereka telah mendedikasikan diri, artinya kita bisa juga belajar banyak dari mereka untuk kemudian menjadi lebih baik. Nah, artinya hari ini dengan kehadiran saya di berbagai kesempatan itu sebagai wujud bahwasanya kita pengen menjadi rumah bersama setiap cabang dan juga pegiat olahraga. Artinya buat saya pribadi kehadiran itu bentuk sederhana dari cara menghargai dan juga menguatkan. Makanya di setiap kesempatan saya coba berusaha untuk tetap hadir. Undangan aku pun sepanjang emang itu kaitan dengan olahraga dan juga hal lainnya yang baik-baik ya pasti datang lah. Selain itu juga memang tugas berat ketua KONI sebenarnya lebih kepada bagaimana menyatukan banyak pihak lah. Artinya bicara olahraga ini kan juga kita bicara personal atlet, personal pengurus yang kita harus samakan persepsi bahwasanya hari ini kita diberi amanah di dunia ini bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tapi lebih kepada untuk kepentingan daerah. Makanya di tahun depan kan kita ada Poprov, olahraga provinsi. Ya target kita sepaling tidak kita bisa masuk ke 3 besar. Wah, mudah-mudahan ya. Amin. Kalau ini Bang Theo, kalau kita melihat dari sekitar 40-an tadi cabang olahraga yang aktif lah di Ketapang kan, kalau bisa kita nilai ya, mungkin barangkali Bang Theo yang tahu kalau sebenarnya Ketapang ini lagi di posisi apa sih, di tahap apa sih, atau di mana sih ininya? Untuk bidang olahraga ya? Iya, untuk olahraga gitu. Kalau bidang olahraga sebenarnya kalau mau dirunutkan dengan hari ini aturan di pusat ya kan memang udah ada arahan untuk membuat desain olahraga daerah atau DOD. Itu patokannya yaitu desain olahraga nasional DOD. Hanya saja memang aturan itu masih dalam tahap kita komunikasi kan ya kan, menentukan cabang-cabang olahraga yang prestasi yang mana, cabang-cabang olahraga industri yang mana, cabang-cabang olahraga yang lainnya yang mana, itu harus kolaborasi antara KONI dengan Dispora. Ya kalau saya lihat hari ini ya semua cabang olahraga punya potensi untuk kemudian meningkatkan kemampuan dan juga pembinaan. Ya walaupun saya juga harus akui dari 46 cabang olahraga ada beberapa cabur yang secara pembinaan itu tidak aktif, namun secara legalitas mereka sah berada di Ketapang. Makanya dalam setiap kesempatan di rapat-rapat kerja dan juga rakor bersama dengan cabur saya selalu tekankan KONI akan tetap adil, namun juga akan tetap proporsional lah, melihat cabur-cabur mana yang memang ini harus mendapat perhatian serius, yang ini tetap dapat perhatian, namun bisa kita pilih-pilih berkaitan dengan kewenangan KONI untuk mewadahi cabur-cabur tersebut.
Mantap, berarti itu ya salah satu tugas berat dari Bang Theo ini adalah sebagai ketua KONI harus bagaimana memikirkan supaya prestasi olahraga di Ketapang ini makin naik. Ya betul. Nah ini kan dari bahas tentang KONI nih ya sebagai ketua KONI. Tapi kan sebelumnya adalah ketua atau bagian dari jurnalis, ya kan, betul kan? Masih Bang, aktif, masih aktif. Ini sebagai di KONI ini ya, di suara Kalau di media di Suara Pemret. Suara Pemret, media terbesar. Media lokal sih. Media lokal. Kita terbesar di yang lain kan. Iya. Oke, itu kan maksudnya kalau Bang Theo ini itu di bagian jurnalisnya sebagai apa gitu? Kalau saya masih sebagai kepala biro di Ketapang. Oh, Kabiro. Ya, Oke. karena memang kalau di Suara Pemret sejak lulus kuliah 2017 saya udah masuk. Jadi artinya ya kalau boleh disebut sebagai perintis juga lah. Karena Suara Pemret itu awalnya ya masuk di Kalbar itu 2013-an. Kemudian saya ditugaskan di Ketapang 2014 ya sampai sekarang. Oke. Itu individual atau tim? Ini individual, enggak tim. Suara Pemret ini kan dia perusahaan pers ya, artinya secara regulasi kemudian secara manajemen dia udah seperti media-media mainstream yang lain yang juga ada di Kalimantan Barat. Berarti ini abang ini lulus kuliah Di Untan? Langsung. bukan Untannya maksud aku. Oh gitu. Apa sih Bang? Jurusannya dulu Bang? Jurusan apa gitu? Kalau jurusan psikol sih. Oh, pantes. Nggak nyambung amat lah. Iya. Kalau psikol, apalagi saya kalau jurusan sosiologi nih. Oh, sosiologi. Karena saya Iya. tidak connect dengan dunia jurnalistik. Biasanya connect kan ilmu komunikasi. dan Iya sebagainya. makanya. Cuman ya balik lagi di sementara tidak ada jaminan kita kuliah jurusan apa kemudian harus pakem kerja juga di jurusan tersebut. Artinya kita melihat juga peluang. Apalagi untuk anak-anak muda yang baru lulus kuliah, sebenarnya tidak penting mau kerja apa sesuai dengan background kuliah. Yang paling penting kita bisa menikmati ya. Menikmati, dan saya yakin kalau memang pertama kali saya masuk di dunia jurnalistik, saya beranggapan saya ini tidak bisa nulis nih. Karena pakem ilmunya tidak nyampe ke sana. Tapi sekali dijalani kemudian dengan ya semangat kalau kita pasti bisa kan ya akhirnya bisa lah. Berarti memang menulis ini adalah sebuah hobi dulu ya, atau keinginan? Kalau pribadi sih bukan hobi sih, lebih kepada kebutuhan. Karena memang ya kita tidak terlahir dalam background yang tanda kutip, artinya ya apapun kita kerjakan untuk kemudian mendapat pekerjaan yang memang kita anggap ya layak dan halal. Sekarang menikmati sekali ya ini? Sekarang menikmati, karena udah berapa belas tahun, 10 tahun, 11 tahun. Wow, belasan tahun jadi jurnalis dan sekarang kayak udah berapa tahun Bang jadi ketua AJK Bang? AJK saya dari 2019. Ini periode kedua, dari 2007 udah harus pergantian. Nah, tentu pasti ada regenerasi sih. Kayak udah puncak banget ya. Wih, tapi masih ada puncak lagi nih karirnya nih. Jurnalis keren banget, dah kepala biro. Terus apa namanya? AJK, ketua AJK. Jurnalis tadi AJK udah disebut. Iya. KONI, terus apa namanya? Sempet juga viral. Kita lihat baliho-baliho beliau luar biasa di mana-mana, dari ujung ke ujung selalu ada. Apa namanya? Orang Bang Theo mencalonkan diri di pilkada itu Bang. Ceritain sih Bang kayak mana tuh Bang waktu itu Bang? Nah, berani sekali ini memang agak, kalau buat saya pribadi pengalaman luar biasa sih. Waktu kontestasi pilkada kemarin ya. Itu sebutannya apa Bang? Bakal calon atau apa? Iya, saya coba ikhtiar di pilkada. Pertama itu muncul, saya ini kan udah di Ketapang di 2 kali pilkada. Artinya juga sebagai pemilih, pernah juga berkecimpung sebagai pengawas pemilu, dan juga bagian dari masyarakat Ketapang. Artinya saya melihat ada stigma yang coba kita terabas lah. Di 2 pilkada yang saya ikuti ini kan, saya tidak pernah melihat ada sosok anak muda yang coba berkontestasi, berikhtiar ya. Walaupun ya kita paham batasan-batasan, tapi saya rasa ini perlu lah, perlu coba untuk kita coba. Jadi dari situ saya berpikir bagaimana ya, menerabas tembok ini, bahwasanya pilkada ini tidak cuma milik elit politik, tidak cuma milik orang-orang yang sedang berkuasa ataupun pewaris kekuasaan. Artinya ya anak muda sepanjang dia punya ikhtiar dan mau, ya kenapa tidak dilakukan. Saya coba dengan membranding diri waktu itu, ngumpul dengan kawan-kawan anak muda yang di Ketapang yang juga punya satu persepsi bagaimana kita juga harus andil dalam pilkada kemarin kan. Ya branding, buat baliho yang dalam tanda kutip memang agak beda dari yang lain. Kita coba buat yang menjual anak-anak muda lah. Kemudian juga ya waktu itu
pada akhirnya ikhtiar itu ya cukup membuahkan hasil karena memang pada survei lembaga independen waktu itu kalau tidak saya di LSI ya juga masuk dalam 5 besar. 5 besar ya. Di antara banyaknya ya, para senior kita orang tua kemudian juga ikut ikhtiar di kontestasi tersebut. Ya artinya saya cuma pengen bukan membuktikan diri, lebih kepada membuktikan bahwa anak muda ini ya balik-balik lagi kita tidak perlu menunggu pengalaman. Pengalaman harus kita jemput dan saya yakin ketika kita menjemput pengalaman itu akan jadi modal itu untuk ke depan menjadi ya, lebih siap ketika memang mendapat amanah-amanah yang lebih besar. Keren sih itu direncanain ya sih Bang, maksudnya dari zaman abang kuliah dulu udah terbayang nanti bakal begini. Atau cuma pas pengalaman itu aja coba-coba. Satu-satu yang saya rencanakan adalah cita-cita saya menjadi seorang tentara gitu. Waduh. Tidak terwujud. Artinya cuma itu, selebihnya saya mengalir dalam artian kita ya tadi saya bilang kita tidak bisa memastikan arah kita seperti apa, cuman kita harus meyakini setiap proses yang kita lalui pasti ada ending yang memang itu sudah digariskan oleh Tuhan. Makanya saya kemarin juga tidak berpikir mau menjadi calon bupati atau wakil bupati. Itu memang muncul secara naluri bahwasanya ya pengen membuka gerbang bahwasanya ya anak-anak muda Ketapang ini punya potensi untuk kemudian ke depan juga andil. Karena saya lihat dengan data yang ada di kawan-kawan penyelenggara, jumlah pemilih pemula itu jumlahnya mau 100.000 lebih. Artinya ya kapan lagi kita bisa terjun langsung untuk kemudian ikut serta dalam ikhtiar ini. Kan capek juga anak-anak muda hanya jadi pelengkap kemenangan. Nah, ketika kita bisa turun langsung kemudian mendapat amanah ya tentu kita bisa bawa banyak harapan-harapan anak muda untuk membangun Ketapang lebih baik ke depannya. Tapi memang semenjak ada Bang Theo nih anak-anak muda yang punya pola pikir tuh udah mulai berkembang ya. Apalagi kalau sekarang tuh dunia politik nih memang udah mencampur-campur ke bukannya orang yang udah tua-tua tapi anak muda pun udah mulai di kaum-kaum yang kayak gitu lah contohnya pasti udah mulai berpolitik. Dari mana sih Bang datangnya itu Bang kekritisan itu dari jurnalis kah atau yang kami tahu juga kan Bang Theo juga kalau nggak salah ketua kami. Apakah juga digodok di dunia keorganisasian kemahasiswaan seperti itu kah atau seperti apa? Ya sebenarnya kan ini ya investasi jangka panjang itu dulu. Makanya ketika kita terjun ke organisasi kemudian juga bekerja sebagai jurnalis kan itu dituntut untuk memiliki sikap skeptis nih. Artinya sikap skeptis ini harus menjadi salah satu instrumen sebagai seorang jurnalis. Nah dari situlah munculnya kemudian ya tulisan-tulisan kemudian juga pikiran-pikiran termasuk kenapa harus terjun ke kontestasi kemarin walaupun mungkin ya saya juga udah memastikan diri untuk tidak kecewa ketika tidak mencapai target pada saat itu karena memang tujuan awal kita ini bukan soal kita dapat maju atau tidak menang atau kalah, lebih kepada menikmati proses tanpa menghargai hasil lah. Walaupun memang ya tantangannya berat karena memang banyak juga ya orang-orang di luar yang dalam tanda kutip belum menerima anak-anak muda untuk terjun dalam kontestasi sekelas pilkada karena mungkin dianggap tidak punya pengalaman, tidak punya kemampuan dan lain sebagainya. Padahal kalau saya lihat anak-anak muda di Ketapang, dia tidak kalah jauh bicara soal kapasitas kemampuan akademik maupun soal pengalaman membangun Ketapang. Artinya tinggal bagaimana ruang-ruang ini dibuka seluas-luasnya. Nah, saya berharap apa yang saya lakukan kemarin menjadi jalan pembuka. Artinya tidak untuk pribadi tapi untuk semua kawan-kawan anak muda di Ketapang untuk ya kita berani mencoba. Yang kita lakukan juga bukan hal-hal yang melanggar aturan, melanggar hukum kan? Walaupun ada serangan-serangan itu biasa, dinamika lah. Tapi dari mana Bang dapat keberanian itu? Apa gara-gara cita-citanya tentara? Jadi berani. Ya sebenarnya karena memang rasa cinta sih dalam Ketapang. Artinya hari ini ya saya yakin banyak juga isu kemarin Theo itu bukan orang Ketapang pendatang. Ya memang secara fisik saya lahir di Mempawah, besar-besar di Pontianak. Namun kan saya sudah tinggal di Ketapang belasan tahun. Tentu itu membuat saya harus punya tanggung jawab bahwasanya saya juga harus membangun Ketapang lewat diri saya pribadi juga lewat apa yang bisa saya lakukan. Nah dari situlah muncul akhirnya ya kita coba lah kenapa enggak kan, sepanjang tidak merugikan orang lain kan. Jadi kalau bisa dibilang betul Bang, karena kebanyakan sekarang orang beranggapan bahwa adalah serangan-serangan ketika misalnya ini bukan orang asli misalnya, ini bukan orang lokal gitu kan. Padahal sebenarnya kan tidak ada syarat
harus orang lokal misalnya kan. Iya. Dan siapapun berhak untuk tumbuh, siapapun berhak untuk berkembang di Ketapang, apalagi Ketapang kan milik bersama, milik semuanya. Nah, tapi ini Bang, aku tertarik dari cerita tadi Bang Theo kuliah di Visip Untan ya. Iya. Di Visip Untan, kayaknya kok terbayang sih kalau Bang Theo sekarang kayak gini, kayaknya pasti aktif banget di organisasi ini. Bisa ceritain nggak sih Bang dulu di kuliah seperti apa ininya? Soalnya denger juga ya cerita-cerita dari beberapa kawan-kawan di Pontianak, katanya lumayan aktif dulu Bang Theo. Oh, berarti udah terkenal juga di Pontianak? Enggak juga sih, karena fase kuliah ini kan memang fase kita untuk mencari jati diri ya. Artinya waktu itu saya coba ya itu terjun ke dunia organisasi, baik dunia olahraga di kampus maupun di ekstra kampus kayak di HMI. Artinya memang ya hari ini yang perlu kita ubah, kalau saya pribadi melihat kita selalu memikir apa yang akan terjadi, padahal itu bukan kewenangan itu untuk menentukan. Misalkan nih, saya pernah berpikir kalau saya masuk ke HMI, sempat gak saya untuk kuliah juga, bisa gak saya bagi waktu. Tapi sekali dijalankan, kan bisa. Artinya ya jangan pernah berpikir kita tidak bisa, karena itu tugasnya bukan kita, tugas yang maha kuasa lah. Tugas bisa kan. HMI ya? Iya, di HMI saya. Himpunan Mahasiswa Islam. Iya. Itu menjadi rumah pertama saya untuk kemudian belajar banyak hal. Wah, dari digodok di situ lah. Apalagi kita kenal bagaimana senior HMI kan luar biasa dengan pengkaderan segala macamnya. Tumbuhlah barangkali jiwa itu Bang ya. Jiwa leadershipnya, jiwa kritisnya, kemudian keberaniannya barangkali, dan akhirnya proses Bang Theo sampai sejauh ini. Wih, mantap sih, keren. Tapi ini Bang, saya juga penasaran. Dari Visip, kemudian dari HMI ke jurnalis, ya kan? Beda sih. Iya. Tapi tadi kan cerita Bang Theo kan tadi kan dari Bengpawah. Iya. Dari Pontianak. Tiba-tiba bisa terpental ke Ketapang nih. Ya. Jadi kalau kita di Ketapang, kata memang Suara Pemret ini kan baru merintis nih. Oh, Jadi kami dikumpulkan setelah 6 bulan proses dummy bahasa di media, percobaan, diminta untuk memilih nih. Mau ke tempat di mana. Akhirnya saya waktu itu karena memang 2012 saya pernah ke Ketapang, ikut kegiatan kampus waktu itu kan. Oke. Ya spontan memang saya pikir ya saya mau di Ketapang, saya usulkan jadi Ketapang. 2012 pernah ke Ketapang, cuma di sini saya 2014 kan. Oke. Sempat ada bukan penolakan sih, ya diskusi sama orang tua juga waktu itu kan, bahwasannya dalam tanda kutip Ketapang kan mistis nih. Di tahun-tahun itu ya. Ya saya coba juga mengubah stigma pikiran orang-orang luar untuk masuk ke Ketapang. Nanti saya ceritakan. Ketika saya masuk ke Ketapang, ya dalam tanda kutip saya tidak menemukan hal-hal mistis. Mungkin juga ya alhamdulillah ya. Tapi yang saya rasakan adalah ya ke-welcomean orang-orang Ketapang menerima orang-orang luar lah. Iya, betul. Saya lihat itu sangat luar biasa sih, dengan berbagai latar belakang suku dan budaya. Ketapang selalu menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk kita tinggal. Berarti waktu kemarin abang kesini itu benar-benar mau coba aja? Iya, mau mencoba sekaligus memang ya pengen keluar dari zona nyaman. Artinya kalau saya tetap di Pontianak kerja, saya bisa pulang ke rumah. Kalau saya di Ketapangan, saya harus mencari teman-teman baru, kemudian serupep lagi untuk kemudian bertahan di tempat orang, dan akhirnya kan punya banyak keluarga dan teman di sini. Terus Bang, berarti 2012 nampaknya udah minum air pawan ya? Jadi kayaknya 2014 balik lagi. Tapi bener Bang, kebetulan saya juga kan pendatang. Jadi memang pertama kali ke Ketapang juga banyak cerita-cerita yang mistis. Tapi ternyata memang teman-teman di Ketapang ini, orang-orang Ketapang begitu welcome, begitu terbuka dengan siapapun gitu. Makanya kita pun betah dan ngerasa Ketapang jadi tempat yang cocok untuk kita terus berkembang, bertumbuh gitu. Saya bangga hidup di Ketapang. Iya. Kayaknya inilah manifestasi dari Ketapang Rumah Bersama itu beneran ini lah Bang. Dan ini Bang Theo kan selama ini kan kita kenalnya kan dari jurnalis. Tapi kita kan jarang melihat Bang Theo secara langsung ke lapangan. Sejujurnya kalau aku jarang ya. Iya benar, waktu jurnalis ya benar. Tahu-tahu tulisannya aja gitu. Ternyata tulisannya luar biasa. Nah, tapi beberapa waktu yang lalu aku lihat konten-konten Bang Theo yang Bang Theo kayak ada liputan ke Hulu, kemana gitu. Itu ngapain sih Bang? Ya memang di setiap pekerjaan ya kan, kita akan ditempatkan di titik jenuh.
Cuman di titik jenuh itu saya tidak kemudian membiarkan rasa jenuh itu kemudian ya menguasai lah. Artinya saya tetap berkarya meskipun tidak turun ke lapangan. Apalagi kita paham hari ini ya, jurnalis itu banyak cara untuk mendapatkan informasi. Betul. Nah, bisa telepon padahal. Tapi ngapu Bang Tio sampai mau datang gitu. Nah, kalau kemarin saya sampai ke Aeropas, pertama memang saya menjawab Aeropas, keresahan kawan-kawan kemarin kan. Anak-anak muda di sana sempat komunikasi menyampaikan keluh kesah bahwasanya di sana udah marak lah peredaran narkoba. Dan ini bukan cuma baru ini. 2024 dengan program AJK Mendengar, kami juga pernah ke Aeropas. Mendengar juga keluhan yang sama oleh anak-anak muda. Ketika waktu itu turun ke sana diskusi, kemudian kita publikasi, selang berapa waktu beberapa orang ditangkap. Oke. Nah, artinya sekecil apapun ikhtiar, saya anggap itu pasti akan ada dampak lah. Makanya kemarin saya pergi ke sana ketemu dengan beberapa tokoh muda, kemudian dengan kepala desa. Ya, artinya memang keresahan hari ini ya kita belum merdeka dari bahaya narkoba. Artinya di sana memang itu udah marak. Ya, pasca kemarin pergi, saya buat tulisan dengan tetap menjalankan kode etik jurnalistik, mengkonfirmasi para pihak. Ya, selang beberapa jam kan ditangkap ada 3 orang. Meskipun memang informasi dari kawan-kawan di sana ini belum menyentuh ke akar persoalan, tapi saya yakin apapun itu niat baik yang telah dilakukan oleh kawan-kawan di sana yang berani bersuara, berani untuk menyampaikan pendapat, pasti akan menemukan jalannya nanti. Dan ini juga masih terus komunikasi sih, karena memang ya narkoba ini menjadi ya momok yang paling menakutkan lah. Karena di sana juga sampai menyasar ke anak-anak sekolah, ini kan luar biasa sekali. Baru ternyata berita itu dari Bang Teo. Iya. So, aku baca ya, tapi nggak tahu sumbernya dari mana. Ya, aku lihat yang konten-konten Bang Tio yang turun ke Aeropas, kemudian ada wawancara beberapa tokoh-tokoh di sana. Aku lihat kontennya itu kayaknya ini sih. Seberapa ini sih Bang Tio kan sebagai ketua AJK yang mengomandoi banyak jurnalis seketapang ini. Biasanya kan telepon bisa atau dengan cara lain lah. Tapi Bang Tio milih turun langsung. Kayaknya mungkin ada sesuatu. Seberapa parah sih Bang, atau seberapa ini sih Bang kondisi di sana? Ya, kalau mendengar informasi dari kawan-kawan itu yang membuat saya akhirnya tertarik untuk turun. Artinya memang kondisi tersebut dari informasi banyak pihak memang ya sangat luar biasa parah sih. Artinya memang ya peredaran narkoba meskipun tidak hanya di Eropa, saya yakin di 20 kecamatan di Ketapang itu juga sudah masif. Artinya ya minimal apa yang telah kawan-kawan sangat suarakan, apa yang telah saya tulis juga menjadi bagian dari komitmen kita untuk memberantas narkoba. Dan saya yakin juga kawan-kawan dari kepolisian juga punya niat yang sama. Tinggal hari ini ya kita menunggu niat tersebut direalisasikan. Iya, separah apa Bang di sana kondisinya yang Bang Tio dengar langsung nih dari? Iya, amat sangat parah sih, karena udah ada bahasa anak-anak sekolah pun bisa mendapat narkoba. Artinya kan narkoba bukan lagi hal yang tabu di sana. Dan juga masyarakat di sana juga tahu siapa yang menjadi pemasok, siapa yang menjadi pengedar. Tinggal ya kita berharap informasi ini benar-benar bisa tersampaikan supaya tidak ada opini-opini yang negatif terhadap para pihak. Nah, ini yang kita coba dorong kemarin kan. Makanya beberapa jam pasca itu ada 3 orang yang ditangkap di Eropas dengan barang bukti berapa gram juga narkoba. Berharap tidak sampai di situ, juga akan terus dilakukan penindakan terhadap ya, para pihak yang hari ini yang merugikan generasi gitu lah. Begitu meresahkannya ya narkoba udah di Eropas. Dan ini sebenarnya kondisi umum di Ketapang, di Kalbar atau kayak mana sih Bang? Atau hanya daerah tertentu? Kalau saya lihat ya barang ini secara umum ya memang udah masif kan. Kita lihat bisa banyak tangkapan sampai berkilo-kilo misalkan, baik itu narkoba, baik itu ganja. Artinya ya ini memang menjadi sesuatu yang bisa kita katakan bom waktu. Iya. Artinya ya mungkin harapan Indonesia Emas 2045 bisa sirna kalau memang barang ini tetap dibiarkan merajalela. Betul. Jadi memang narkoba itu gimana ya? Saya sampai hari ini masih bingung kenapa sih mereka sampai terjeblos ke sana dan segala macam. Banyak sih Bang, itu banyak faktor sih. Banyak faktor ya. Nah, itulah yang mudah-mudahan lah ya. Ayolah anak-anak muda berhenti lah ya kayak gitu-gitu. Sebenarnya masih banyak jalur untuk kita bisa menyalurkan ekspresi, menyalurkan energi kita. Salah satunya olahraga dong, iya nggak Bang? Iya, ini kan udah banyak nih kayaknya udah dari pengalaman-pengalaman yang saya lihat orang-orang yang saya tahu negatif lah ya, tapi sekarang udah mulai positif dari lari itu contohnya. Iya. Apalagi sekarang olahraga di Ketapang begitu semarak banget. Betul sekali. Dari mulai jogging,
pagi, siang, sore, malam ada semua. Itu gimana Jogging, mentalnya? terus mini soccer luar biasa rame, bahkan sepeda dan lain sebagainya, tenis, Iya. kemudian sepak bola apalagi futsal itu semuanya semarak gitu. Bang Teo melihat itu gimana sih Bang sebagai ketua KONI melihat olahraga yang begitu semarak di Ketapang, bangga nggak Bang? Ya itu suatu kebanggaan sih, karena memang semakin banyak masyarakat yang membudayakan olahraga, maka semakin sedikit ruang-ruang untuk melakukan hal-hal negatif. Artinya setiap olahraga yang hari ini misalkan orang bilang, oh ini FOMO, cuma suka buat konten lari, ya sepanjang itu niatnya baik, saya anggap itu harus disebarkan lah. Yeah. Artinya ya jangan dengar apa yang orang sampaikan, sepanjang itu memang bermanfaat buat kita. Tetap lakukan, apalagi memang kita ke depan berharap banyak fasilitas yang bisa kita bangun untuk memfasilitasi masyarakat itu untuk menyalurkan semangat olahraga ini kan. Makanya saya juga mendukung pemerintah daerah khususnya Bapak Wali Ketapang yang akan menyelesaikan pembangunan koridor. Artinya itu menjadi salah satu instrumen untuk kita memajukan dunia olahraga yang ada di Ketapang. Iya, sebentar lagi Ketapang bakal punya koridor, mudah-mudahan artinya jadi tempat lah untuk ya punya rumah lah ya untuk anak-anak muda Ketapang kayak berolahraga dengan lebih ini lah ya, lebih ideal, lebih maksimal, lebih bisa punya wadah yang baik. Mudah-mudahan jadi rumah bersama juga untuk teman-teman yang punya semangat olahraga di situ semua. Tapi untuk pembangunan itu tuh hanya untuk sepak bola atau memang untuk tempat olahraga? Kalau Gor Indoor kan dia bisa memfasilitasi banyak cabang olahraga. Dan itu juga menjadi salah satu instrumen. Dengan harapan ke depan, saya juga udah diskusi dengan kawan-kawan pengurus KONI provinsi, baik yang saat ini maupun yang sedang berkontestasi. Kita berharap Ketapang bisa jadi tuan rumah. Tuan rumah Koprov di tahun 2030. Jadi itu harapan kita, karena saya yakin dengan menjadi tuan rumah, itu tidak hanya bicara soal peningkatan prestasi, tapi juga banyak dampak positif. Dari mulai perekonomian dan lain sebagainya, itu akan kemudian berdampak hal-hal baik lah. Ya utamanya juga paling tidak pembangunan akan ngarah ke sana Bang ya. Nah jadi kita punya banyak keuntungan lah di situ. Dan jadi wadah promosi supaya orang-orang di Kalimantan Barat di luar Ketapang juga tahu Ketapang seperti apa. Tidak cuma dengar mistisnya kan. Iya, betul. Iya betul. Tapi ya luar biasa ya obrolan dengan Bang Teo dari mulai olahraga sampai ini sampai ke jurnalis dan segala macamnya. Tapi boleh nggak Bang? Selainnya ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen nih. Tapi sebelum ke sana, boleh nggak Bang nitip ini nggak tahu ya boleh atau nggak ya? Sebagai jurnalis, boleh nggak Bang nitip isu? Boleh. Untuk dibahas. Boleh nggak? Jadi ada satu isu yang bagi saya di Ketapang ini kayak meresahkan sekali, tapi kayaknya masih jarang yang melihat. Itu gas LPG. Harganya kan luar biasa. Harganya sekarang 35, 45, bahkan kalau di momen-momen tertentu kayak Lebaran atau Idul Fitri, Idul Adha ataupun Natal, itu banyak yang kosong, susah, langka segala macam. Padahal kalau kita lihat kita sudah punya pengisian apa segala macam, udah ada segala macam, tapi ngapa harganya masih tinggi gitu Bang? Nah kalau boleh nitip isu itu Bang. Boleh. Itu boleh, entah apa masalahnya pun kita nggak tahu kan. Nah siapa tahu dengan dibahas sama Bang Teo, dicari akarnya, siapa tahu sedikit demi sedikit lah ada perbaikan. Karena harganya luar biasa. Iya. Ngerasa nggak ya? Maafnya tak masak. Ya kita maklum deh ya. Iya serius, gas itu di Ketapang masalah yang serius sih untuk di masyarakat. Apalagi selainnya ada pertanyaan-pertanyaan? Ya, kita akan membacakan. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Apalagi Bang Teo kan sering berkonten. Sering berkonten. Ini mau berubah jadi content creator gak Bang? Iya, sering berkonten kayak semua diinin, dan ada yang unik. Dari setiap konten-konten Bang Teo ada satu sisipan yang ini sebenarnya pengen saya tanyain dari beberapa waktu yang lalu. Saya perhatiin mungkin setahun 2 tahun belakangan Bang ya. Selalu pakai hashtag beri dampak. Nah akhirnya hashtag beri dampak itu kayak diaminkan oleh Bang Teo. Nah akhirnya kayak sekarang nggak tahu jadi apa Bang, jadi movement atau jadi gerakan atau kayak apa Bang? Ya sementara kalau bicara beri dampak, itu lahir dari bentuk refleksi diri sih. Artinya kan saya pernah di fase terendah, artinya di fase itu yang mungkin tidak semua orang bisa menerima. Nah kemudian di fase tersebut mencoba bangkit, kemudian hari ini mendapat banyak hal-hal yang luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa.
Sehingga saya beranggapan ya nikmat yang hari ini didapat harus juga bisa bermanfaat untuk orang lain, sehingga tidak hanya sebatas dinikmati oleh pribadi kan. Namun mulai dari situlah saya kemudian terlintas kemudian mencoba memberi dampak. Nah dari situ munculnya memang 2 tahun yang lalu kalau tidak salah hashtag itu udah mulai saya gunakan lah memberi dampak. Artinya ya dari refleksi diri kemudian muncul bahwasanya memang ya di dunia ini kan memang kita tidak bicara seberapa lama kita hidup ya, tapi seberapa dalam jejak-jejak yang kita tinggalkan, khususnya hal-hal positif. Nah itu yang coba saya bangun. Nah kebetulan berjalannya waktu juga ya ada banyak pihak yang mensupport, artinya punya satu pemikiran. Nah tentu dari beri dampak ini kita berharap kita tidak cuma ada di Ketapang, tapi juga memberikan hal-hal positif untuk orang lain lah, mulai dari sekitar maupun di tempat-tempat lain. Dampak apa sih Bang yang mau yang mau dinaikin gitu sama Bang Tio nih? Ya dampak cara mensyukuri nikmat Tuhan sih, artinya tidak hanya sebatas kemudian jalan kewajiban, ada hal di luar itu yang juga akhirnya kita harus berbagi dengan orang banyak. Nah ini makanya dari beri dampak ini banyak kegiatan sosial yang cukup mulai dijalankan. Ya kayak kemarin saat tengah scroll TikTok lihat ada orang jual balon kan. Mungkin harganya tidak seberapa nih, cuma ketika kemudian saya berangkat, saya harus beri dampak nih. Pas ada undangan acara kegiatan 17 itu saya bagiin ke anak-anak. Nah ternyata buat orang lain sesuatu yang kita anggap itu sepele ternyata hal yang luar biasa. Nah ini yang kemudian kayaknya harus terus dilakukan. Nah itu yang sekarang tuh banyak nih, kemarin banyak yang pakai kaos beri dampak. Terus ada balon-balon kemarin beri dampak, terus dan banyak ada bakti sosial segala macam itu. Itu kayaknya ini sih, kayaknya memang makin meluas nih. Ini mau jadi apa Bang? Jadi gerakan kah? Jadi movement atau? Ya saya sih harapannya ini menjadi gerakan itu semua. Artinya meskipun ini terlahir dari refleksi diri pribadi, cuma beri dampaknya punya orang ramai. Siapapun yang memberikan dampak positif dari setiap kegiatannya, mereka udah bagian dari gerakan ini. Artinya tidak harus bergabung di beri dampak, tidak harus kemudian saya ini bagian dari Bang Tio, enggak. Siapapun apalagi, itu silakan. Apalagi sekarang ada akun Instagram ya. Berarti beri dampak ini beri dampak tidak punya official, kategori dan segala macam, cuma apapun yang berdampak ya. Iya, jadi kita pengen gerakan ini tidak menjadi gerakan yang lahir secara prematur, kita pengen ini menjadi lahir kemudian tumbuh dan berkembang menjadi gerakan kita bersama di Ketapang. Maaf tuh awalnya mikir beri dampak tuh orang yang olahraga ngasih dampak positif gitu aja sebenarnya. Ternyata bentuknya itu lebih luas besar gitu. Luar biasa, semangat beri dampak ini semakin menular ke banyak orang di Ketapang. Oke, ada banyak pertanyaan nih untuk Bang Tio. Salah satunya dari Zofinsya. Apa motivasi Bang Tio sampai bisa macam sekarang nih? Aduh, apa nih motivasi apa nih? Kalau motivasinya sederhana sih, artinya ya pengen menjadi lebih baik lah. Artinya kan memang tadi saya sempat bahas, kita tidak terlahir dalam tanda kutip, baik dalam segi kemampuan, finansial dan sebagainya. Kemudian juga ada titik terendah yang mungkin tidak semua orang tahu di tahun 2018 ketika juga ya sempat kemarin ya masuk di berita nasional sini Kompas. Nah itu yang memotivasi saya kemudian untuk ya tidak boleh larut dalam sesuatu yang memang ya ini udah jalan dari Tuhan sih. Nah itu yang kemudian hari ini buat saya ya saya cobalah apapun yang ada di depan mata sepanjang itu untuk kebaikan saya akan coba lakukan. Jadi motivasinya terus menebar kebaikan. Wih, mantap. Jadi apa ya Bang ya? Secara nggak langsung sebenarnya semangat Bang Tio udah nular ke kita juga. Iya betul. Dan Bang Tio tuh kayaknya konsisten lah. Iya, yang paling keren dari Bang Tio salah satunya adalah konsistensinya. Iya, persisten dengan apa yang diyakininya, melakukan terus sampai akhirnya juga kayak diaminkan oleh banyak orang dan sekarang kita bisa lihat dampaknya ke mana-mana juga gitu kan. Bawa hal-hal baru yang merubah lah gitu ya. Apalagi pertanyaannya, ada lagi pertanyaan dari ini kawan kami ini, Banes Saputra. Apalagi target Bang Tio selanjutnya nih setelah menduduki jabatan Ketua KONI Ketapang? Apa Bang? Bakal ini caleg ya Bang? Kalau saya sih lebih kepada targetnya tetap bermanfaat untuk orang banyak sih. Karena buat saya pribadi sebenarnya jabatan itu bukan sesuatu yang bisa menjamin kita berbagi manfaat. Artinya mau hari ini cuma jadi ketua KONI, mau kemudian tidak lagi terpilih ketua KONI, sepanjang kita bisa konsisten dengan apa yang kita lakukan, itu adalah suatu yang luar biasa. Jadi belum ada target apapun untuk kedepannya selain
ya badan tetap sehat, rezeki dilancarkan dan juga bisa terus bermanfaat. Itu sih. Wah, Jadi jadi jalan terus ya Bang ya. Ya. betul. Luar biasa. Apalagi pertanyaan dari netizen. Ada Bang Fandi. Halo Bang Fandi. Ya, nah, pertanyaannya buat Bang Teo, kapan buat event running half marathon di Ketapang, Pak? Wih, ditunggu-tunggu deh. Viral di mana-mana Ada marathon. planning nggak ya? Kalau buat event tuh memang kemarin sempat diskusi sama kawan AJK. Kita pengen di HUT AJK ke-6 tahun di Desember kita mau buat acara running. Cuma kan memang karena hari ini juga AJK ada kegiatan lain, kita belum tahu nih progres ini seperti apa nantinya. Karena memang banyak juga kawan-kawan yang minta ada piala ketua KONI untuk salah satu cabur misalkan. Nah hari ini saya bukan tidak mau, saya lebih kepada menjaga harmonisasi dulu nih antara saya dengan seluruh cabang olahraga. Karena kan dari 46 cabur tidak mungkin kita hanya melaksanakan piala ketua KONI di salah satu cabur. Artinya kita tetap mendorong kawan-kawan cabur untuk melaksanakan berbagai event, cuman tidak perlu pakai nama saya sebagai perebutan piala. Memang dari awal kita pengen ya KONI jadi rumah bersama sehingga tidak ada saya ke A, saya ke B, saya ke C. Artinya biar tetap menjadi bapak dari semua. Jangan jadi kayak menganak diri kan. Iya betul. Dan ini apa namanya luar biasa ya, maraton jog. Apa sih sebutannya jogging? Apa sih sebutannya pelari ini? Pelarian air. Ya, Bang Teo juga kan sering lari kan? Lihat konten-kontennya. Lari segala macam itu keren. Itu lagi semarak banget di mana-mana dan suka sih ngeliatnya. Terinfluence juga. Kita jadi pingin olahraga gitu ya. Gila. Kayaknya abang kayak pelari itu. Aduh, nantilah kapan-kapan ada event lagi dan sekarang banyak komunitasnya bang ya? Komunitas banyak. Komunitas pelari. Ya kalau kita sih sebenarnya senang semakin banyak komunitas, artinya semakin banyak wadah orang untuk kemudian berolahraga dan menumbuhkan minat bakat. Iya. Karena kan kembali lagi atlet itu lahir dari komunitas, dari klub. Betul. KONI tidak punya atlet. Komunitas pelari, event-event lari itu banyak banget sekarang, luar biasa. Kayaknya setiap minggu lah. Iya, ada terus Ketapang. Ada terus. Oke, next. Apakah KONI berencana menyediakan sarana dan prasarana latihan yang memadai? Ini dari Hernov. Ya. Latihan apa nih? Banyak nih. Kayaknya untuk atlet-atlet deh nih kayaknya, mungkin maksudnya. Oke. Ya kalau itu memang kalau soal rencana pastilah. Iya. Makanya hari ini kita mendorong pemerintah daerah untuk menyelesaikan pembangunan gor indoor dan ini kayaknya memang menjadi komitmen Bapak Bupati Ketapang. Iya. Dari sejak beliau Sekda memang gor indoor menjadi fokus juga untuk dibangun. Artinya ketika gor indoor terbangun itu akan menjadi wadah untuk banyak orang untuk menyebarkan dan juga meluangkan semangat juga bakatnya yang ada di sana. Kalau untuk lari, ya memang kemarin juga sempat punya wacana kita ke depan untuk bagaimana memperbaiki lapangan Tuntemak. Namun memang ini kan perlu kolaborasi berbagai pihak ya. Iya, dari sisi sendiri juga. Lagi kan Tuntemak juga masih menjadi yayasan Dispora, sehingga bukan menjadi kewenangan KONI untuk melakukan pembangunan di sana. Tapi kita dorong juga kawan-kawan untuk kita sama-sama kolaborasi sepanjang kebutuhan anggarannya memadai. Karena yang buat saya juga yang paling penting itu hari ini ya pos-pos anggaran untuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang paling utama. Iya, semuanya penting lah bang, termasuk juga olahraga juga penting, makanya terus didorong. Ada lagi ya? Nih, ada lagi nih dari Fadil Hidayat 69. Kak, tanyain dong kalau atlet tuh ada nggak sih uang bonus? Soalnya pengalaman pernah dijanjiin. Berarti dia atlet kali ya? Kayaknya Fadil. Kayaknya dia atlet ya? Aduh, Fadil. Gimana nih bang? Bonus sesuai regulasi, misalkan ini kita oper tahun depan, itu ada uang bonus yang memang udah teranggarkan. Makanya saya juga udah meminta kemarin diskusi dengan bendahara dan juga kawan-kawan di anggaran KONI, kita harus memprioritaskan bonus atlet ini menyesuaikan juga dengan peraturan di daerah. Artinya kawan-kawan atlet jangan khawatir, apapun yang menjadi hak kawan-kawan tetap akan tersalurkan. Karena memang itu juga menjadi komitmen kami pengurus KONI Ketapang hari ini. Jadi tetap ada lah ya. Apalagi mohon maafnya Bang Teo kan pernah juga ada viral beberapa berita yang kurang enak lah bang di beberapa cabur kita yang ikut kompetisi di luar, misalnya kayak di provinsi pernah ada berita yang ini segala macam ya. Itu mungkin jadi perhatian masyarakat lah. Oke, tadi obrolan kita soal olahraga udah lumayan ada kabar baik terhadap yang paling tidak terhadap pengelolaan olahraga di Ketapang bang ya, dan mudah-mudahan lah ya kita bisa benar-benar tadi ini bilang Bang Teo jadi tuan rumah Porprov gitu, karena juga Ketapang kan selalu diperhitungkan ya bang di Porprov.
beberapa cabur itu kayak selalu menang gitu kan. Apalagi banyak cabur-cabur yang kemudian sekarang kayak naik daun gitu di Ketapang dan juga di Kalbar lah utamanya. Terus barangkali terakhir kita melihat sosok Bang Theo kan masih muda, berani ya, kayak buat gebrakan gitu kan, kritis ya, membawa sesuatu dan juga pasti pingin ada dampak. Nah, ada pesan nggak Bang untuk anak-anak muda di luar sana, di Ketapang lah khususnya, apalagi Ketapang ini kan banyak anak muda keren tapi kayak hanya di dalam dan nggak timbul-timbul ke permukaan nih. Ada pesan nggak Bang? Ya. Ada pesan nggak Bang buat anak-anak muda di Ketapang? Ya, yang pertama ya tadi saya sempat sampaikan, anak muda jangan menunggu pengalaman. Artinya kita harus menjemput pengalaman. Itu yang kunci yang pertama. Sehingga kita tidak terstigma bahwasanya kita harus menunggu antrian panjang. Iya. Yang kedua, jangan berpikir sesuatu yang memang bukan menjadi tugas kita. Artinya ketika memang kita ingin melakukan sesuatu hal baik, jangan berpikir dampak negatifnya dulu. Biarkan itu mengalir. Karena tugas memberikan ending itu kan bukan tugas kita kan. Artinya ketika itu sudah kita bisa tanggulangi, saya yakin ya anak-anak Ketapang ke depan akan semakin maju dalam pola pikir, dalam sikap kritis, dan juga tentu dalam ide-ide untuk membangun Ketapang yang lebih baik. Baik ya, jadi teman-teman pemuda semuanya nggak usah minder, nggak usah ngerasa masih muda nggak didengar. Nah, kita contoh Bang Theo bagaimana punya inisiatif untuk juga mendobrak hal-hal yang biasanya membatasi pemuda ya, tapi masih berani untuk kayak membuat hal yang baru. Dan akhirnya sekarang jadi tren yang luar biasa di Ketapang. Anak muda berani muncul, berani naik. Hashtagnya menjemput pengalaman. Menjemput pengalaman. Ya boleh tuh ya, kita buat jemput pengalaman. Oke, nanti untuk ya. menaiki beri dampak. Oke. Tapi ini dari Bang Theo juga. Gak apa-apa, kita pakai ya Bang Theo ya. Oke, thank you Bang Theo atas waktunya. Ayo ada lagi? Tidak ada, yang penting Bang Theo tetap sehat dan beri dampak ke masyarakat Ketapang. Bang Theo terakhir boleh dong, ayo ajak teman-teman pecinta olahraga di Ketapang, boleh subscribe kita. Subscribe. Ya, boleh kepada seluruh masyarakat Ketapang, anak-anak muda. Ini salah satu wadah media informasi yang digawangi oleh anak-anak muda juga. Artinya kita berharap semakin maju, semakin berkembang, dan juga ini menjadi contoh untuk ke depan. Kita juga bisa berkreasi dengan ide-ide yang kawan-kawan miliki. Artinya jangan batasi ide kreasi untuk kemudian memberikan dampak positif untuk kemajuan daerah yang dicintai Kabupaten Ketapang. Baik, ayo support kami. Ya. Podcast baru nggak podcast. Oke, thank you semuanya. Makasih banyak Bang Theo.